156. Rudy adalah orang yang baik hati, tapi dia bukan malaikat. Masalah 9 tahun yang lalu, dia tidak mungkin tidak merasa apa-apa. Sudah bagus dia tidak memperburuk keadaan dan mencela mereka. Memuji mereka, tidak mungkin terjadi. Sekarang Damar sudah berhasil membersihkan nama dia sendiri dan mereka sekeluarga sudah dapat hidup dengan damai, tanpa perlu memedulikan pendapat orang lain yang menyebut Damar sebagai penjahat. Sudah saatnya mereka hidup lebih baik. Seperti ini saja sudah cukup. Sanak saudara, orang yang mendorong kita masuk ke dalam jurang seperti mereka, masih punya hak untuk disebut saudara. 9 tahun yang lalu tidak bersuara sama sekali, masih termasuk saudara. Kenapa saat Nita memperlakukan mereka dengan semena-mena, mereka tidak memutuskan hubungan dengan Nita? Semuanya karena 9 tahun yang lalu, di saat mereka sedang kesulitan, Nita mengulurkan tangan dan membantu mereka. Sehingga tidak memutuskan hubungan dengan Nita walaupun Damar mengalami kejadian seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh keluarga Ardiansyah? Makanya Rudy memutuskan untuk tidak membantu mereka. Tentu dia juga tidak memilih untuk memperburuk hal ini. Menjelek-jelekan mereka di depan Binar sudah menjadi batas terakhir yang dapat dia lakukan. Tentang hidup matinya keluarga Ardiansyah, itu semua tergantung pada takdir mereka sendiri. Rudy dan Jeffrey sudah selesai berdiskusi tapi Damar masih belum mengetahui hasilnya. Damar sudah memberikan kuasa untuk Rudy mengambil keputusan. Asalkan Rudy mengatakannya, Binar akan langsung melakukannya. Kalau Rudy tidak mengatakan apa-apa, Binar juga tahu harus melakukan apa. Di saat ini, Damar keluar dari ruangan lalu mengeluarkan ponselnya. Dia menelepon ke Lilia. Dengan cepat, Lilia mengangkat telepon. Second sudah bangun. Sudah? Ujar Damar dengan tenang, berikan alamat Sean Dempsey padaku. Dia muncul di kota LH, kamu pasti tahu informasi tentang dia. Lilia terdiam beberapa saat, sepertinya Second sudah memberitahukan semuanya padamu. Karena itu jangan membujukku, ujar Damar pelan, kematian Tata, luka yang diterima Second, harus ada yang bertanggung jawab untuk hal ini. Aku akan membunuh Sean Dempsey. Damar, aku tidak akan membujukmu. Tapi aku ingin kamu memikirkan akibatnya. Kami di sini bukannya tidak ingin melakukan apa-apa, hanya saja tidak ada bukti. Second bilang dia melihat dengan jelas tapi itu sebatas kata-katanya sendiri. Tidak ada bukti sama sekali. Lilia menghela napas, orang yang berani menyentuh anggota keluarga Dempsey pasti akan menyebabkan kerusuhan dalam Night Watcher. Bagaimanapun dia adalah penerima pertama Starsin. Kalau kamu turun tangan, aku juga punya medali Starsin. Ujar Damar sambil tersenyum dingin, lagi pula, aku tidak akan menyebabkan masalah untuk Night Watcher. Orang yang tahu aku kembali ke Night Watcher tidaklah banyak. Dan lagi, Night Watcher tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Kalaupun mereka tahu, aku akan mengumumkan aku keluar dari Night Watcher. Damar, jangan bertindak gegabah. Mendengar Damar akan meninggalkan Night Watcher, nada suara Lilia langsung berubah tinggi. Aku sudah mengatakannya tadi, orang yang menyebabkan kematian Tata dan luka Talia harus bertanggung jawab. Jawab Damar tenang, aku tidak peduli siapa orang itu. Aku sekarang mau membunuh dia. Walaupun kamu tidak mau memberikan alamatnya kepadaku, aku akan mencarinya sendiri. Walaupun harus mengobrak-abrik seluruh kota LH, aku tetap akan membunuhnya. Kalau aku tidak menemukannya di sini, aku bisa ke negara O dan membunuh Perrin Dempsey. Lilia terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia membuka mulutnya dengan perlahan, kembali dengan nada bicara yang dingin, kamu tunggu di bawah, aku akan segera kembali. Selesai mengatakan itu, dia melanjutkan, sama sepertimu, kematian Tata merupakan pukulan besar dalam hatiku. Kalau aku tidak bisa membujukmu, aku akan bergabung denganmu. Kita pergi bersama. Damar tercengang. Saat dia bermaksud menjawab, Lilia langsung memutuskan telepon tanpa memberi kesempatan untuk Damar mengatakan apapun. Damar berdiri di depan pintu, menunggu Lilia dengan tenang. Setelah beberapa saat, sebuah kendaraan berhenti di depannya. Di dalamnya, Nidia sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa digunakan, sedangkan Lilia duduk di kursi pengemudi masih menggunakan seragam Night Watcher, sekujur tubuh berwarna hitam, menunjukkan lekuk tubuhnya yang sangat menggoda. Perlahan pintu mobil terbuka, Nidia melompat keluar dari dalam mobil sambil mengatakan, aku akan menjaga Kak Talia. Orang itu dapat membuat Second terluka sampai seperti ini. Kalian harus berhati-hati. Damar mengangguk mengerti,
lalu menaiki kursi penumpang di sebelah Lilia. Lilia terlihat tenang, lalu mengatakan pelan, di kursi belakang ada tak bernama dan pembelah udara. Damar tercengang kaget, kamu membawa pedangku kemari. Kalau Eden datang, kamu tidak mungkin bertarung dengannya tanpa senjata, ujar Lilia tenang, seragam juga ada. Kamu pindah ke kursi belakang dan ganti baju. Damar merenung sejenak kemudian mengangguk setuju. Damar berpindah ke kursi belakang. Lilia menjalankan mobilnya sementara Damar mengganti pakaiannya. Setelah selesai, Damar memanjat ke kursi depan. Memang lebih nyaman kalau memakai seragam Night Watcher, ujar Damar sambil tersenyum. Nanti ingat pakai topengnya dengan baik, ujar Lilia mengingatkan. Anggota Night Watcher umumnya tidak pernah memperlihatkan wajah mereka. Sehingga saat menjalankan tugas, mereka membawa topeng mereka masing-masing. Mereka hanya memperlihatkan mata mereka dan tidak pernah memperlihatkan wajah. Aku masih ingat dengan aturan kita, ujar Damar sambil tersenyum. Setelah itu dia melihat ke Lilia lalu mengatakan, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Aku bisa pergi sendiri. Jangan banyak bicara, ujar Lilia tenang. Kota LH, arah tenggara, di pinggiran kota, di belakang hutan, terdapat villa yang sangat mewah. Di dalam villa itu, lampu menyala terang. Di dalam, seorang pria parubaya berambut pirang sedang duduk dengan santai. Tangan kanannya memegang gelas berisi anggur merah. Di depan orang itu, duduk seorang yang berjubah serba hitam yang mengangkat salah satu kakinya. Sean Dempsey tersenyum manis lalu berkata, Pak Saveri, kira-kira kapan kamu akan bertindak? Setelah kamu bertindak, aku bisa pulang dengan lancar. Aku tidak ingin tinggal lebih lama di tempat menyeramkan seperti ini. Rasanya wanita itu akan datang membunuhku. Tidak perlu khawatir. Demi Audrey, sekarang ini banyak anggota Night Watcher yang berkumpul di sini. Lagi pula Eden sudah pernah bilang, mantan Zero yang dulu juga ada di kota LH. Kita tidak tahu wajahnya seperti apa. Kalau bertindak sekarang, ada resiko yang besar, pria berjubah hitam itu dengan pelan menjawab. Karena kamu ada di sini, aku sama sekali tidak merasa takut, ujar Sean. Sekarang ini ada Red Lotus, ada keluarga Dempsey, dan juga Anda dan pria misterius yang bergabung. Tuhan sudah memberikan berkah untuk kita. Pria di seberangnya tersenyum kecil tanpa mengatakan apapun. Tiba-tiba, telinga pria itu bergerak. Dia mengangkat gelas anggur lalu berjalan ke atas sambil berkata, ada yang datang. Sepertinya orang dari Night Watcher datang untuk interogasi. Kamu urus sendiri. Tenang saja. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku, ujar Sean dengan santai. Pria parubaya itu naik ke lantai atas. Dengan cepat, terdengar suara ketukan pintu. Sean berjalan ke arah suara kemudian membuka pintu. Di seberang pintu, Damar dan Lilia berdiri di depan. Lilia tidak mengenakan topeng, matanya yang indah melihat lurus ke arah Sean. Oh, Dr. Lilia, tidak disangka kamu datang menemuiku secara langsung. Suatu kehormatan bagiku. Ayo masuk. Sean jelas mengenal Lilia, bagaimanapun dia adalah orang Night Watcher. Dan tentu saja dia tentu tidak memedulikan Damar. Dia menganggap Damar sebagai orang Night Watcher biasa yang dibawa oleh Lilia. Dia tidak tahu, Damar adalah dewa kematian. Orang yang melukai Second adalah kamu, kan? Setelah masuk, Lilia langsung bertanya pada Sean. Sean mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, dia ingin membunuhku, tentu saja aku harus membalasnya. Omong-omong, Second dari Night Watcher ternyata sangat tidak beradab. Kelihatannya kemampuan kalian semakin menurun. Dulu ada Eden dan Zero yang dulu, si Damar. Semua adalah orang-orang yang membuat dunia bawah tanah ketakutan. Kamu harus memberikan penjelasan. Perintah Lilia tetap dengan nada tenang. Penjelasan. Penjelasan untuk apa? Sean mencibir sambil bertanya, kalian sendiri yang lemah lalu kalah. Orang kalian berani-beraninya menyentuhku. Aku sudah cukup besar hati tidak mempermasalahkannya dengan kalian. Sekarang kamu justru minta penjelasan dariku. Lelucon apa itu? Apa kamu tidak mengerti kenapa dia ingin membunuhmu? Tanya Lilia dengan tawa dingin. Sean tersenyum sambil menggoyangkan gelas anggur, aku tentu saja tidak tahu. Mungkin, kalau Dr. Lilia bersedia tidur denganku, aku bisa tahu jawabannya. Kamu kira dengan kemampuanmu bisa mengalahkan Second? Damar langsung tertawa dingin. Dengan perlahan dia melirik ke atas, orang yang di atas, turunlah. Mendengar kata-kata Damar, Sean baru memperhatikan Damar. Sambil tersenyum licik dia mengatakan,
aku sedang bicara dengan Dokter Lilia. Seenaknya saja kamu menyela. Setelah itu, dia melihat di kedua tangan Damar terdapat 2 bilah pedang. Melihat pedang itu, matanya langsung terbelalak. Pembelah udara dan tak bernama. Kamu, sering. Belum selesai bicara, suara pedang yang terhunus lebih dulu terdengar. Bersambung. 157. Di dalam villa, mata Sean masih terbelalak. Detik berikutnya dari punggung Damar, pembelah udara dihunuskan. Dia tidak ingin bicara omong kosong dengan orang ini. Dia mengangkat pedangnya. Dia ingin membunuh orang ini dulu kemudian mengurus orang yang ada di atas. Zero. Kamu adalah Zero. Teriak Sean dengan ekspresi wajah kaget. Anggur merah yang dia pegang langsung jatuh di lantai, lalu dia berteriak, Pak Saveri, tolong aku. Bam! Dari lantai atas, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras. Diikuti dengan suara jendela yang pecah. Orang yang di atas langsung melompat dari jendela kabur keluar. Kemudian, Damar baru merasakan orang yang dari tadi di atas sudah pergi menjauh. Benar juga, dari tadi dia menguping kata-kata Sean. Begitu mendengar kata, Zero, dia mungkin memilih tidak menolong Sean melainkan malah kabur. Ekspresi Damar berubah, dia tersenyum ke arah Sean. Kamu tidak bisa membunuhku. Ekspresi Sean menunjukkan ketakutan, kakekku adalah pemilik pertama Starsin. Kalau kamu membunuhku akan menyebabkan konflik internal. Ada bukti? Tanya Damar santai, 3 tahun yang lalu, kalian tidak meninggalkan bukti sama sekali. Kali ini, kalian mau dapat bukti dari mana? Berani-beraninya menyentuh Second, berani-beraninya membunuh Tata, kamu memang pantas mati. Sean tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia tidak menyangka Damar akan mengatakan seperti itu. Selain itu, aku akan segera mengirimkan kakekmu untuk bertemu denganmu. Ujar Damar sambil tersenyum dingin, di saat bersamaan tangannya diayunkan, di antara cahaya pedang yang silau, tubuh Sean langsung terbelah 2. Wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Kamu urus di sini, aku akan pergi mengejar orang tadi. Ujar Damar dengan tenang, orang itulah yang melukai Second. Untuk urusan di sini, tolong kamu bereskan dengan bersih. Tenang saja, bagian ini aku adalah profesional. Ujar Lilia dengan tenang. Damar tidak mengatakan apapun lagi. Dia keluar dari villa, berlari ke arah pria misterius yang tadi melarikan diri. Dalam kegelapan, kecepatan mengejar Damar sangatlah cepat, bagaikan seekor cheetah. Setelah mengejar beberapa saat, Damar menghentikan langkah lalu mengerutkan alis. Hawa orang itu mendadak menghilang sama sekali. Sialan, Damar langsung memaki saat tidak bisa merasakan hawa orang itu. Perlahan dia kembali ke villa. Sampai di depan pintu, Lilia juga keluar dari dalam villa. Saat melihat Damar, dia bertanya, sudah selesai. Dia menghilang. Kemampuan orang itu benar-benar hebat, bahkan melarikan diri pun sangat hebat. Nanti coba kamu cek di data Night Watcher, petarung dengan nama Saveri seharusnya tidak banyak, ujar Damar. Aku tahu, ujar Lilia. Urusan di sini aku sudah mengaturnya sebagai pembunuhan rahasia. Mereka tidak akan menemukan apapun. Selesai mengatakan itu, dia melihat ke arah Damar, dia sudah mati. Tapi kita tidak bisa gegabah menindak keluarga Dempsey. Kalau kita keluar dari Night Watcher akan sangat sulit untuk balas dendam. Hanya dengan kekuatan kita berdua dan Second, menerjang ke keluarga Dempsey sama saja dengan bunuh diri. Damar mengerutkan alisnya. Kita naik mobil dulu lalu pulang. Ujar Lilia, urusan yang lain, kita rencanakan nanti. Damar mengangguk setuju tanpa mengatakan apa-apa. Kebencian ini semakin diulur, ternyata melibatkan generasi pertama Starsin dari Night Watcher. Memang tidak mungkin selesai hanya dengan menggunakan kekerasan. Bahkan walaupun Damar pergi ke negara O, dia hanya bisa melakukan pembunuhan rahasia. Setelah naik ke atas mobil, Damar dengan tenang berkata, jangan beritahu orang-orang itu kalau aku sudah tahu semuanya. Sementara ini aku akan menetap dalam kota, lanjut bekerja sama dengan mereka menjalankan tugas. Dendam Tata, aku akan membalasnya perlahan-lahan. Lilia melirik Damar, wajahnya menunjukkan senyum lega, baik. Dengan cepat, mereka sampai ke tempat parkir bawah tanah. Setelah menghentikan mobil, Lilia melihat Damar lalu berkata, kamu ganti baju dulu, lalu turun. Damar terbatuk sambil berkata, kalau tidak, kamu duluan ganti saja. Aku akan bantu menutupi. Mana tahu ada orang kurang ajar yang mengintipmu, aku pasti akan langsung memenggal kepalanya. Ekspresi Lilia berubah,
kamu cepat ganti. Ujarnya sambil melirik tajam ke arah Damar. Aku ganti. Ganti. Aku ganti sekarang, tidak ada masalah, kan? Ujar Damar sambil batuk, kamu jangan mengintip ya. Bagian mana dari tubuhmu yang tidak pernah kulihat? Tanya Lilia. Kata-kata itu langsung membuat Damar canggung. Sejak bergabung dengan Night Watcher, saat dia terluka, Lilia merupakan orang yang menyembuhkannya. Hampir seluruh tubuhnya sudah pernah dilihat oleh Lilia. Damar berpindah ke kursi belakang, sambil mengganti pakaian sambil mencibir, padahal sudah pernah lihat, tapi tidak mau bertanggung jawab. Melihat wajah Lilia yang terus berubah semakin dingin, Damar tidak berani mengatakan apapun. Dia segera mengganti pakaian lalu turun dari mobil. Dia bersandar membelakangi mobil sambil menunggu Lilia berganti pakaian. Setelah selesai, mereka berdua naik ke atas. Setelah membersihkan diri, Damar kembali ke ruang pasien. Saat memasuki ruangan, Thalia langsung bertanya, bagaimana? Sean Dempsey sudah kubunuh. Orang yang melukaimu berhasil kabur, aku tidak bisa mengejarnya, ujar Damar. Tapi Sean memanggil orang itu Saveri, berarti dia harusnya bukan Eden. Mendengar Sean sudah mati, mata Thalia kembali panas. Thalia, masalah seperti ini tidak perlu kamu sembunyikan dariku. Ujar Damar sambil menggenggam tangannya, kamu rawat lukamu dengan baik. Setelah sembuh, kita hadapi berdua, sama-sama membalas dendam Tata. Thalia mengangguk setuju. Lilia memasuki ruangan dan bergabung dengan Damar berbincang-bincang dengan Thalia. Entah berapa lama mereka berbincang, tanpa sadar Thalia perlahan tertidur. Melihat Thalia tertidur, Damar, Lilia, dan Nidia bertiga keluar dari ruangan. Setelah pamitan dengan kedua wanita, Damar masuk ke kamar mandi dan mandi, setelah itu dia berbaring di tempat tidurnya. Baru saja berbaring, ponselnya mendadak berdering. Dia melihat layar ponsel ternyata telepon dari Gladys. Damar tercengang lalu mengangkat telepon, halo, sudah malam begini masih belum tidur. Aku mengirim banyak pesan padamu tapi kamu tidak balas sama sekali, Gladys menjawab. Kamu sedang marah. Marah? Kenapa harus marah? Tanya Damar, seharian ini aku sangat sibuk jadi aku tidak melihat ponselku. Oh, aku kira karena sekarang semuanya sudah jelas, kamu marah karena perlakuan keluarga kita dulu. Ujar Gladys. Setelah itu dia melanjutkan, Damar, bagaimana kalau besok siang kita makan bersama? Oke, Damar mengangguk, memang sudah waktunya untuk merayakan. Sekalian panggil juga Wendy, aku traktir. Gladys terdiam sejenak, maksudku. Kita makan berdua, ada hal yang perlu aku bicarakan denganmu, ujar Gladys. Damar termangu sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Kalau begitu, besok siang kita bertemu di gedung Gloria. Ujar Gladys setelah itu mematikan telepon. Damar tidak berpikir terlalu mendalam. Dia mematikan ponsel lalu berbaring di tempat tidur. Sambil memikirkan berbagai hal, perlahan dia tertidur. Dia tidur sampai keesokan hari dan pukul 10 baru terbangun. Sejak pulang ke rumah, dia setiap pagi dibangunkan oleh Rudy. Sudah lama dia tidak tidur senyenyak ini. Damar keluar dari kamar, melihat Lilia dan Nidia duduk di atas sofa. Saat mereka melihat Damar, Lilia langsung mengatakan, sarapan sudah disiapkan di atas meja. Makanlah. Ada orang yang mengajakku makan bersama, ujar Damar sambil tersenyum gembira, aku harus mengosongkan perutku dulu. Lilia meliriknya kemudian mendengus dingin, lalu mengatakan, cepat urus urusanmu di sini. Setelah itu kita akan meninggalkan kota LH. Damar mengerutkan alisnya, kenapa? Keluarga Wong merasa kota LH tidak aman. Mereka mau membawa Audrey kembali ke kota NJ. Kita juga harus pergi ke sana, ujar Lilia. Mata Damar berputar sejenak, kemudian sebuah cahaya melintas di matanya, ke kota NJ juga boleh. Organisasi bawah tanah di sana lebih sering menjalankan tugas. Begini saja, aku masih harus mengurus urusan di sini, kalian berangkat duluan saja. Aku tunggu luka Thalia sembuh dulu lalu pergi bersama dia. Selain itu, jangan beritahu tentang Second pada anggota Night Watcher. Dia sekarang ini tidak ingin kembali. Lilia mengangguk, aku tahu. Masalah Sean bagaimana? Tanya Damar. Sudah dilaporkan. Sekarang mereka sudah menganggapnya sebagai pembunuhan rahasia. Keluarga Dempsey sepertinya akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Tapi mereka tidak akan menemukan apa-apa. Mereka juga tidak ada bukti. Walaupun mereka tahu kamu yang melakukannya, mereka tidak bisa apa-apa, ujar Lilia.
Baiklah, kalau begitu aku keluar dulu. Selesai mengatakan itu, Damar berjalan ke arah pintu. Bersambung 158. Keluar dari sana, Damar memanggil taksi melaju ke gedung Glory. Dengan cepat dia turun di depan pintu masuk gedung Glory. Dia dan Gladys janji bertemu pukul 12. Dia sengaja datang lebih awal 5 menit. Karena sudah waktu makan siang, perlahan-lahan orang berdatangan ke gedung Glory. Di depan pintu, manajer gedung Glory melihat Damar berdiri di depan pintu, langsung berjalan ke arahnya dan menyapa, "Pak Damar, Anda datang untuk makan." Damar adalah pemilik Black Supreme VIP Card di gedung Glory, ditambah orang yang keluar masuk gedung Glory adalah orang-orang kelas atas, kebanyakan mereka memakai jas dan sepatu kulit. Dulu Damar memiliki konflik dengan Anthony dan kawannya di gedung Glory. Orang-orang di gedung Glory sudah tentu mengenal Damar. Damar mengangguk, "Ya, kira-kira Anda ingin pergi ke lantai berapa? Saya akan menyiapkan tempat untuk Anda lebih dahulu," ujar manajer dengan sopan. "Bos Zaki sudah memberi perintah. Karena Anda adalah tamu terhormat kami, asalkan Anda datang, kami bisa menyiapkan ruangan terlebih dahulu." Damar menyentuh hidungnya. Gladys bilang dia ingin makan berdua, sepertinya butuh tempat yang sepi. "Kalau begitu ruangan khusus saja. Lantai berapapun boleh," ujar Damar. "Baiklah. Saya akan mengatur ruangan di lantai 5 untuk Anda," ujar manajer sambil tersenyum. "Terima kasih." Damar langsung menjawab. "Tidak masalah," ujar manajer kemudian memasuki gedung Glory. Di antara orang yang berdatangan, ada beberapa orang yang melihat Damar lalu melirik dengan rasa ingin tahu. Orang kelas atas kota LH yang datang ke gedung Glory tidak banyak. Beberapa dari mereka menghadiri konferensi di kediaman Ardiansyah kemarin. Karena Damar naik panggung, beberapa dari mereka tentu mengenal Damar. Tentu saja Damar tidak peduli dengan tatapan orang-orang itu. Setelah lewat 2 menit, sebuah mobil berhenti kemudian Gladys turun dari mobil. Dapat terlihat dia sangat niat berdandan. Dengan riasan tipis, gaun berwarna putih, terlihat sangat elegan dan cocok dengan aura elegan yang terlihat, bagaikan seorang dewi yang turun dari langit. Gladys berjalan ke depan Damar, sambil tersenyum menyapa, "Sudah menunggu lama." Damar menyentuh hidungnya lalu berkata, "Aku juga baru sampai. Ayo kita masuk." Kedua orang masuk ke gedung Glory, manajer dengan cepat menyambut, "Silakan lewat sini. Ruangan sudah kami persiapkan." Gladys melihat Damar dengan pandangan bingung, "Kamu sudah memesan tempat sebelumnya. Di sini aku punya Black Supreme VIP Card. Bisa makan gratis. Mereka semua mengenalku. Tadi saat melihat aku berdiri di depan pintu, mereka langsung menyapa dan aku memesan tempat." Damar menjelaskan dengan suara kecil, "Nanti kamu tidak perlu peduli dengan harga. Lagi pula semuanya gratis." Gladys tercengang. Black Supreme VIP Card gedung Glory bukan sesuatu yang mudah didapat. Tapi mengingat Damar mampu menghancurkan keluarga Ardiansyah yang begitu hebat, Gladys sudah tidak merasa aneh lagi. Mereka sampai di lantai 5 dan langsung berjalan masuk ke ruangan khusus. Gladys memesan beberapa menu lalu pelayan keluar ruangan. Setelah pelayan pergi, Damar baru bertanya, "Hari ini kamu mencariku karena ada masalah apa?" Wajah Gladys perlahan memerah, lalu dia melirik ke Damar. Sambil menggigit bibir dia mengatakan, "Aku hanya ingin tahu, selama 9 tahun ini apa saja yang terjadi padamu. Rasanya aku tidak mengerti tentangmu sama sekali. Keluarga Ardiansyah yang begitu hebat, ternyata bisa kamu hancurkan begitu saja." Damar tercengang. Masalah tentang Night Watcher tentu saja tidak boleh diberitahukan pada Gladys, tapi dia juga tidak ingin menipu Gladys. Melihat Damar tidak berbicara, Gladys tersenyum, "Kalau kamu tidak mau cerita juga tidak apa-apa." Setelah mengatakan itu, tangan Gladys memainkan sumpit di depannya terus-menerus. Dia mengangkat kepalanya melirik ke arah Damar, wajahnya berubah merah padam. Dengan suara kecil dia mengatakan, "Damar, kamu ingat kata-kata kita di lapangan sekolah waktu itu?" Damar terkejut lalu melihat ke arah Gladys. "Apa?" Wajah Gladys berubah semakin merah. Dia melirik ke arah Damar, "Waktu itu, aku bilang aku mempercayaimu. Lalu, aku bilang, tunggu semua masalah itu selesai, kita bisa bersama." Mendengar itu, Damar baru teringat. Dia melihat wajah cantik Gladys, hatinya sedikit tergerak. Wanita ini, dulu adalah orang yang dianggap sebagai dewi. Pada saat masih mahasiswa, dia berharap dapat menghabiskan setiap waktu setiap saat dengan wanita ini. Tapi 9 tahun sudah berlalu. Perasaan ini sudah lama berubah.
Lagi pula, saat ini dia dan Gladys tidak lagi berada di dunia yang sama. Mungkin mereka masih bersampingan tapi tidak bisa bersama. Dia suka minum teh dan membaca buku dan dia juga anggota Night Watcher. Saat ini dia dipenuhi kebencian, harus menghadapi Red Lotus, harus menghadapi dunia bawah tanah, harus menghadapi keluarga Dempsey yang sangat kuat, lalu juga harus menghadapi masa depan yang belum pasti. Mungkin saja, dia bisa mati saat menjalankan tugas. Gladys berbeda dengan wanita seperti Red Rose. Kalau bukan karena takut Red Rose akan meracuninya, Damar pasti sudah menyerangnya. Tapi Gladys tidak sama. Dia tidak bisa tidak bertanggung jawab dan melarikan diri begitu saja. Damar mengerutkan alisnya, saat akan menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras. Mendadak pintu terbuka dengan kasar. Gladys, sudah kuduga kamu pasti pergi menemui pria ini, panggil satu suara dari arah pintu. Damar menoleh ke arah suara, melihat Rizky masuk ruangan. Rizky melihat ke arah Damar lalu menarik tangan Gladys, ayo pulang. Tentu saja, lagi-lagi dia memasang GPS di mobil Gladys. Kakak, Gladys mengerutkan keningnya sambil berkata, sekarang nama Damar sudah bersih dari kecurigaan. Kakak tidak boleh seperti ini. Tapi dia pernah berhubungan dengan Dinda. Kalian tidak boleh bersama. Lagi pula, dia tidak pantas untukmu. Ujar Rizky. Gladys mengerutkan alis, kalau membicarakan tentang pantas atau tidak, aku juga tidak pantas untuknya. Dia bisa. Gladys, kamu jangan bodoh. Kamu kira itu semua benar perbuatan dia. Apa kamu masih tidak mengerti? Dia hanya sebuah pion bagi Binar. Binar ingin memperluas Nafis Group makanya memilih Damar, lalu menggunakan Damar untuk menghancurkan keluarga Ardiansyah. Ujar Rizky sambil melihat ke arah Damar, dia punya kartu berlian dan barang lainnya itu semua pemberian dari Binar. Damar tersenyum perlahan. Memang benar, umumnya semua orang akan berpikir seperti itu. Tapi ini memang yang Damar harapkan. Dia memang sengaja agar Binar yang memikulnya, sedangkan dia tetap rendah diri. Gladys terdiam sejenak, lalu menggeleng kepalanya, Kak, walaupun itu semua bukan miliknya, aku menyukainya. Itu saja sudah cukup, kan? Gladys, masalah ini, aku tidak setuju. Orang rumah kita juga tidak akan setuju. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dengan Dinda. Kalau kamu bersama dengannya, apa yang akan kerabat kita katakan? Bagaimana dengan Dinda? Ujar Rizky, sekarang juga kamu ikut aku pulang. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Damar lalu berkata, Damar, dulu memang kita salah paham padamu. Untuk hal ini kita juga berterima kasih padamu. Tapi kamu harus mengerti jarak antara kamu dan keluarga kami. Gladys tidak cocok denganmu. Kamu juga jangan memiliki pemikiran yang aneh-aneh. Lebih baik, kedepannya kalian jangan berhubungan lagi. Damar tercengang. Terlepas dari perasaannya, Rizky tetap memandang rendah Damar, sama seperti 9 tahun yang lalu. Dia mengangkat bahu tanda tidak peduli. Apalagi dia sekarang juga tidak cocok bersama dengan Gladys. Setelah mengatakan itu, Rizky langsung menyeret Gladys keluar. Rizky besar dan tinggi sedangkan Gladys anggun. Dia tidak cukup kuat untuk menolak. Dia menyerah ditarik keluar oleh Rizky begitu saja. Setelah mereka berdua keluar, Damar baru beranjak. Dia menuang teh ke dalam gelas lalu meminum dengan perlahan. Tidak layak, tidak cocok, ya sudah kalau menurutmu tidak cocok. Bagi kita berdua itu merupakan hal baik. Selesai mengatakan itu, dia menenangkan diri. Menghela napas sejenak, sekarang, masalah keluarga Ardiansyah sudah selesai. Sudah saatnya keluarga Tandialo dan perusahaan lain yang waktu itu juga ikut serta untuk membayar perbuatan mereka. Damar mengeluarkan ponsel dari saku, mencari nomor telepon Red Rose dan menghubunginya. Dengan cepat, telepon diangkat, Red Rose menggunakan suara seksi menjawab panggilan Damar, Hani gelombang-gelombang, kenapa kamu baru sekarang meneleponku? Lagi pula kita juga bisa pakai panggilan video. Berhenti, hentikan, teriak Damar merinding. Sudah berumur 30 tahunan, masih dipanggil begitu, sedikit menjijikkan. Dasar tidak berperasaan, ujar Red Rose sambil mencibir. Sekarang kamu yang bertanggung jawab untuk Red Lotus dan orang-orang kota LH, kan? Tanya Damar. Bisa dibilang begitu, Red Rose menjawab dengan sedikit ragu-ragu. Kenapa? Coba cari cara untuk menarik semua dukungan keuangan kalian pada keluarga Tandialo, ujar Damar. Red Rose terkejut, keluarga Tandialo tidak sama seperti keluarga Ardiansyah yang memiliki pondasi yang besar.
Kalau kita menarik semua dukungan ekonomi itu, mereka akan berutang banyak pada bank. Jika rantai uang mereka putus, tidak sampai dalam waktu 1 bulan, mereka akan langsung bangkrut. Itu hasil yang kuinginkan, ujar Damar dengan tenang. Ah, kejam sekali. Tapi aku suka itu gelombang. Ujar Red Rose, nanti aku akan mengurusnya. Oh, iya, ada hal yang perlu aku bicarakan. Ayo kita bertemu. Bersambung. 159. Ada masalah apa sampai tidak bisa disampaikan lewat telepon? Tanya Damar. Dia benar-benar merasa sedikit takut dengan wanita ini. Terutama karena terlalu menawan. Sebelum Red Rose tahu dia adalah Zero dari Night Watcher, tidak akan ada masalah jika Damar melakukan sesuatu terhadap wanita ini. Setelah Red Rose tahu, Damar sama sekali tidak berani menyerangnya. Kalau misalkan dia diracuni pada saat sedang berolahraga, dia bisa mati. Wanita seperti ini cukup psikopat, tidak tahu hal mengerikan seperti apa yang akan dia lakukan. Karena itu, kalau bisa tidak bertemu, Damar lebih memilih tidak ingin bertemu dengannya. Aduh, aku ini kangen dan ingin bertemu dengan kamu. Biasanya aku kirim pesan, kamu juga tidak balas, dan kamu juga tidak pernah berinisiatif menghubungiku lebih dulu. Red Rose mengeluh dalam telepon sambil menggunakan suara manja. Berhenti, hentikan. Aku tidak tahan dengan kata-katamu itu, ujar Damar. Kalau tidak tahan, kamu boleh datang padaku kapanpun kamu mau, ujar Red Rose tetap dengan suara seksi nan menggairah. Astaga, Damar sudah tidak tahan. Dengan cepat mengatakan, kalau kamu tidak mau cerita, aku tutup teleponnya sekarang ya. Aduh, iya aku kasih tahu. Jangan marah begitu, ujar Red Rose manja. Setelah itu nada bicaranya kembali normal, kemungkinan untuk sementara ini Lukas tidak dapat muncul. Oh, bola mata Damar terbuka lebar, kamu sudah tahu lokasinya. Masih belum. Dia terus bersembunyi, tidak menunjukkan lokasinya sama sekali. Tapi menurut perhitungan, kemungkinan tempat dia bersembunyi ada di Sin City, ujar Red Rose. Mendengar sampai di sini, Damar mengerutkan kening. Kamu yakin? Kemungkinan begitu. Aku sudah beberapa kali mencoba menghubunginya, tapi dia membalas dengan jangka waktu yang lama. Kalau dia di luar, tidak mungkin seperti itu, Red Rose mengatakan dengan suara pelan. Dia bersedia untuk keluar. Tanya Damar meyakinkan. Aku akan mengajaknya keluar perlahan-lahan, ujar Red Rose kemudian merenung sejenak. Dengan tenang dia melanjutkan, hanya saja, akhir-akhir ini pihak Red Lotus ada pergerakan. Mereka menyatukan Hermit dan keluarga Dempsey. Ada kemungkinan mereka sedang melakukan kerja sama dengan keluarga Dempsey. Ada bukti? Tanya Damar. Jika ada bukti yang kuat, semuanya akan jadi lebih mudah saat dia menghadapi keluarga Dempsey nanti. Tidak mungkin mereka meninggalkan bukti, ujar Red Rose. Aku juga mendapat informasi ini dari surat balasan Lukas. Dia minta aku menghubungi Sean Dempsey, katanya ada yang perlu diberitahukan padaku. Hanya saja sejak kemarin malam aku hubungi, dia tidak membalas sama sekali. Damar menyentuh hidungnya, dia tidak akan bisa membalas lagi. Dia sudah mati. Oh, ya, kamu yang melakukannya, tanya Red Rose terheran. Damar mengangguk. Iya, yang membocorkan informasi pertempuran 3 tahun yang lalu pada kalian adalah keluarga Dempsey, bukan? Red Rose menggelengkan kepala, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu memang ada penyusup di dalam Night Watcher, bahkan tingkatannya juga bukan tingkat rendah. Tapi aku tidak tahu siapa orang itu selain Lukas Hardian. Damar menghela napas panjang. Ternyata memang benar, keluarga Dempsey sama sekali tidak meninggalkan jejak dalam melakukan hal-hal seperti ini. Damar lanjut berbicara, kalau begitu apa kamu ada informasi tentang petarung-petarung di pihak Red Lotus? Karena tidak bisa mengurus yang lain, dia akan mulai dengan Red Lotus terlebih dahulu. Mana mungkin ada, kami juga hampir tidak pernah komunikasi dengan pihak mereka, ujar Red Rose, kebanyakan orang menjalani hidup mereka sendiri. Kita tunggu Lukas mengirim mereka untuk menjalankan tugas saja. Baiklah, kalau begitu aku tutup ya. Ingat permintaanku tadi tentang keluarga Tandialo, ya, ujar Damar. Aduh, kamu ini, sebegitu tidak sukanya ngobrol denganku, ya. Tapi tidak apa, itu justru membuatku jadi lebih bersemangat. Ujar Red Rose kembali dengan suara manja. Dalam hati Damar mengutuk wanita ini lalu langsung menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa. Setelah menutup telepon, Damar menghela napas panjang. Pada saat yang sama, pelayan membawakan menu makanan masuk ke ruangan. Walau sendirian,
Damar tetap makan cukup banyak. Kemudian dia perlahan-lahan keluar dari gedung Glory. Di sisi Audrey, Lilia terus menjaganya, makanya Damar juga tidak terburu-buru pulang. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk pergi ke warnet untuk bermain. Dia mencari lokasi warnet terdekat lalu berjalan ke arah warnet tersebut. Bam! Mendadak, tidak jauh di sana, terdengar suara yang keras bagai ledakan. Damar melihat ke arah suara, kemudian mengernyitkan alis. Tidak jauh dari posisinya, sebuah mobil wagon hitam dan mobil sport merah yang bertabrakan. Astaga! Teriak Damar kaget. Tanpa sadar kakinya berjalan ke arah tempat kecelakaan. Orang-orang di sekitar perlahan berkumpul. Damar berjalan sampai depan. Hanya dengan sekali lihat, dia menyadari mobil wagon hitam itu menabrak bagian belakang mobil merah. Kemungkinan pemilik mobil hitam itu harus membayar semua biaya perbaikan. Mobil wagon hitam itu adalah mobil Audi tipe A6. Kelihatannya tidak rusak terlalu parah, jika dibandingkan dengan mobil Ferrari berwarna merah di depan, perbedaannya sangat jauh. Wah, pemilik si Audi ini sial sekali. Tabrakan sampai seperti ini, pasti ganti ruginya mahal sekali. Orang di sekitar saling berbisik. Damar mengerutkan alis. Di saat itu, dari kursi pengemudi mobil yang depan, seorang pria tegap dan berotot turun. Pria itu mengenakan kacamata hitam dengan wajah memerah karena marah. Pria itu berjalan menuju mobil di belakang, mengetuk jendela mobil Audi sambil berteriak, "Buka pintunya. Buka!" Damar mengernyitkan kening. Melalui jendela mobil, dia melihat kursi pengemudi mobil di belakang. Seorang wanita yang tampak cukup cantik duduk di sana. Wanita itu berumur sekitar 30 tahun, tidak menggunakan riasan apapun tapi terlihat terawat dengan baik. Namun saat ini rambutnya sedikit acak-acakan. Mungkin karena benturan akibat kecelakaan. Bahkan kepalanya juga terluka. Darah segar perlahan mengalir dari dahinya. Di kursi belakang, terdapat seorang anak berusia 3-4 tahun yang sedang berbaring, tapi sepertinya sekarang sudah pingsan. Napasnya terlihat naik turun dengan cepat, kelihatannya anak itu sedang sakit. Mendengar suara yang keras dari pria itu, wanita pemilik mobil Audi dengan cepat membuka pintu mobil. Lalu pria itu langsung menarik keluar wanita itu dengan kasar. Penonton sekitar tiba-tiba berbisik, bukannya orang itu Maudy Amelia? Sepertinya benar. Damar sedikit bingung, dia mengerutkan alis sambil bertanya, Maudy Amelia itu siapa? 2 tahun ini memang tidak terdengar lagi, jadi kalian tidak tahu juga, bukan sesuatu yang aneh. Dulu dia adalah orang yang paling terkenal di LHTV. Tapi perlahan-lahan kemunculannya semakin memudar. Wanita itu seorang selebriti yang terkenal di masa mudanya. Kalau sekarang, yang paling populer di LHTV adalah Yuki Shinaga. Mendengar nama Yuki Shinaga, tatapan mata Damar sedikit berubah. Kalau tidak salah, pembawa acara lelang yang dulu itu adalah Yuki Shinaga. Benar, sejak Yuki semakin terkenal, 2 acara terkenal yang dibawa oleh Maudy langsung diserahkan ke Yuki. Kemudian perlahan-lahan Maudy menghilang dari TV. Mendengar hal itu, Damar mengernyitkan alis. Dia fokus melihat 2 mobil di depannya. Di kursi penumpang mobil sport merah, ada seseorang yang duduk di sana. Damar melirik sejenak, lalu wajahnya menunjukkan kekagetan. Orang itu memakai topi dan juga menggunakan kacamata hitam. Tapi kemampuan pengamatan Damar sangat hebat. Melihat orang itu, dia langsung mengenalnya sebagai wanita yang diperbincangkan tadi, Yuki Shinaga. Jadi, sekarang apa yang sedang terjadi? Selebriti generasi lama tidak senang dengan popularitas selebriti masa sekarang, lalu berencana menabrak orang itu sampai mati, kemudian berniat untuk mati bersama. Yuki duduk dengan tenang dan tidak terlihat terluka. Dapat terlihat sepintas, wajahnya dihiasi dengan senyuman mengejek. Tentu saja senyuman itu dengan cepat menghilang. Damar melihat itu dan jantungnya berdegup kencang. Kamu ini bisa mengendarai mobil atau tidak? Bisa mengemudi yang benar tidak? Teriak pria berotot itu sambil mendorong Maudy. Dengan suara rendah dia bertanya, coba jawab, masalah ini bagaimana penyelesaiannya? Kelihatannya Maudy sudah sepenuhnya sadar, dia melirik pria berotot itu dengan ekspresi kaget sambil mencoba menjelaskan, Kak Samuel, aku benar-benar tidak sengaja. Aku terburu-buru membawa anakku ke rumah sakit karena demam tinggi. Aku mohon, mengingat kita saling kenal, tolong biarkan aku membawa anakku ke rumah sakit lebih dulu, boleh tidak? Anakmu sakit lalu kenapa kamu malah menabrak kami?
Kamu tahu betul mobil ini adalah mobil Yuki, jadi kamu sengaja menabrak kami. Orang yang dipanggil Samuel itu terus memarahi Maudi. Kamu tahu mobil ini harganya berapa? Memangnya kamu kira dengan pendapatan kamu sekarang ini bisa ganti rugi untuk mobil ini? Kalau Yuki terluka memangnya kamu bisa tanggung jawab? Anakmu buru-buru mau ke rumah sakit, Yuki juga sedang buru-buru mau ke studio. Kalau terlambat memangnya kamu bisa bayar? Ayo jawab, kamu bisa apa? Kak Samuel, anakku benar-benar demam sangat tinggi. Tadi mobil kalian kecepatannya tidak stabil, sebentar cepat sebentar lambat. Aku pikir lebih baik mendahului kalian lalu tidak sengaja tertabrak. Maudi menjelaskan dengan wajah memohon, aku bersedia tanggung jawab untuk semuanya, tolong kamu biarkan aku bertemu dengan Yuki sebentar saja. Biarkan aku bicara langsung padanya. Kamu kira kamu punya hak apa untuk bertemu dengan Yuki? Tanya Samuel sambil tersenyum dingin, jangan banyak tingkah. Tunggu sampai polisi lalu lintas datang. Setelah selesai menangani masalah ini baru kamu boleh pergi. Kak Samuel, dulu saat kamu mengikutiku, aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Aku benar-benar mohon padamu, iya. Anakku benar-benar sakit parah. Maudi terlihat tidak peduli dengan luka di kepalanya dan terus memohon. Mendengar itu semua, membuat Damar melirik kembali ke dalam kursi penumpang mobil Ferrari. Yuki duduk di kursi penumpang dengan senyuman yang lebih lebar. Dia terlihat sangat menikmati ekspresi Maudi saat ini. Bersambung 160. Di lokasi kecelakaan mobil, orang-orang berkumpul semakin ramai. Maudi menggertakkan giginya, kemudian dia menghadap ke arah mobil dan berkata, Yuki, kamu urus dengan baik, berapapun yang harus dibayar, aku akan membayarnya. Tapi bisakah kamu usahakan aku dan anakku pergi ke rumah sakit dulu? Di kursi sebelah pengemudi, Yuki akhirnya membuka pintu mobil, dan saat melihatnya muncul, langsung terjadi keributan di antara kerumunan. Sangat jelas bahwa popularitasnya sangat tinggi. Kak Maudi, ternyata kamu ya. Meski kamu membenciku dan ingin membalas dendam padaku, tidak seharusnya kamu melakukan ini. Yuki menutup mulutnya dan memasang wajah sedih. Damar tercengang, tidak diragukan lagi dia adalah seorang artis. Kemampuan aktingnya sangat hebat. Air mata Maudi mengalir turun. Dia menatap Yuki dan berkata, Yuki, aku sungguh tidak sengaja dan tidak pernah berpikir untuk melakukan balas dendam padamu. Aku hanya ingin mengantar anakku pergi berobat. Tapi kecelakaan ini sudah terjadi. Bagaimana jika kita tunggu saja polisi datang untuk menyelesaikannya? Yuki memasang ekspresi kebingungan. Melihat sampai di sini, Damar mengumpat di dalam hatinya, gila, saat pertama kali melihatnya menjadi pembawa acara, aku pikir dia orang yang cukup baik. Kalau begini, dia adalah wanita berparas cantik tapi berhati busuk. Di antara kerumunan, terlihat jelas bahwa banyak orang di sana adalah penggemar Yuki. Seseorang berteriak, dari awal aku sudah mendengar bahwa Maudi tidak senang karena Yuki merebut posisinya sebagai pembawa acara. Sekarang kelihatannya itu sungguhan. Benar, Yuki, jangan biarkan dia pergi. Karena dia sudah berniat menabrakmu dengan mobil, sudah seharusnya kamu lapor polisi. Aktingmu bagus sekali, kenapa semua film yang kamu perankan justru ratingnya rendah? Tidak sedikit juga orang yang membuat komentar sarkasme. Maudi terpojok dan tidak berdaya, bahkan perasaannya hampir hancur. Maudi menggertakkan giginya, kemudian menatap Yuki dan berkata, Yuki, apa kamu sungguh akan berbuat sekejam ini? Aku mohon padamu, biarkan aku menyelamatkan anakku. Yuki memanyunkan bibirnya, aduh, keponakanku sakit ya, tapi sekarang kecelakaan ini sudah terjadi, jika tidak menunggu polisi datang untuk menyelesaikannya, kita harus bagaimana? Aku juga bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Suara-suara di sekitar masih terus terdengar. Yuki, untuk apa kamu omong kosong dengannya? Samuel berkata dengan sedikit marah. Tunggu saja saat polisi datang. Biar diurus saja sesuai yang seharusnya. Jangan biarkan dia pergi, nanti dia malah tidak mau mengakui. Yuki menatap Maudi, Kak Maudi, aku sangat ingin membiarkanmu pergi, tapi aku juga pertama kali mengalami hal seperti ini. Kamu juga tahu, aku tidak berpengalaman dan tidak begitu tahu harus bagaimana. Bagaimana jika kamu tetap menunggu saja? Ekspresi Maudi langsung berubah. Di dalam mobil, sebuah suara yang lembut dan lemah terdengar. Maudi menggertakkan giginya dan menundukkan kepala, Yuki, aku sungguh minta maaf. Kumohon padamu, berilah anakku kesempatan untuk hidup.
Aku berlutut padamu. Sambil berbicara, dia menekuk kedua lututnya dan hendak berlutut di hadapan Yuki. Aduh, Kak Maudi, jangan begini. Yuki berteriak, tetapi tidak bermaksud untuk menghentikannya. Di balik kacamata hitam, sepasang mata justru tersirat kepuasan. Tepat pada saat lutut Maudi hampir menyentuh tanah, Damar sudah tidak tahan lagi menyaksikannya dan dia pun berjalan maju dan menarik lengan Maudi untuk menghentikannya. Jangan berlutut. Siapa kamu? Apa urusanmu? Samuel melotot sambil bertanya saat melihat Damar menarik lengan Maudi. Damar menatap Samuel dengan datar, dan di sebelahnya, Yuki juga menyadari kehadiran Damar. Pandangannya sedikit tergerak seolah mengingat Damar dan alisnya pun sedikit mengerut. Damar tidak memedulikan kedua orang itu, dan hanya bertanya sambil menatap Maudi, apa sakit anakmu sangat berat sekarang? Iya, dia demam tinggi dan sudah mencapai 39,6 derajat, Maudi menjawab sambil menangis. Ekspresi Damar sedikit berubah, tiba-tiba dia membuka pintu mobil, kemudian mengelus kening anak itu, dan memang panasnya sangat tinggi. Dia buru-buru menggendong anak itu dan berkata, pergi ke rumah sakit dulu. Hal lainnya dibicarakan nanti saja. Apa yang kamu lakukan? Samuel langsung menghentikan Damar saat melihatnya berjalan pergi sambil menggendong anak kecil itu. Damar yang menggendong seorang anak, menoleh pada Yuki dan bertanya, ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Sekarang panas anak ini sudah mencapai 39,6 derajat, jika panasnya tidak menurun, ini akan bahaya. Tunggu setelah dia sudah diantar ke rumah sakit, masalah di sini akan diurus. Samuel masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Yuki langsung berkata, Kak Samuel, biarkan mereka pergi saja, ini benar ada kaitannya dengan nyawa orang. Di samping, ada orang yang bergumam, Yuki benar-benar terlalu baik. Melepaskan Maudi begitu saja, bukankah dia terlalu baik? Ada yang mengumpat, tapi Damar hanya mendengus dalam hati dan tidak mengatakan apapun. Yuki ini meski dia seorang jalang, tapi masih punya begitu banyak fans fanatik. Benar-benar dunia yang mementingkan wajah. Damar menghentikan sebuah taksi, lalu menempatkan anak perempuan itu di kursi penumpang dan dirinya sendiri duduk di samping pengemudi, kemudian berkata, rumah sakit LH. Setelah taksi mulai melaju, Damar menoleh dan melihat kening Maudi yang masih berdarah, dia mengerutkan keningnya kemudian bertanya pada sopir, apa ada tisu? Sopir itu mengangguk dan menarik beberapa lembar tisu, kemudian Damar memberikannya pada Maudi dan berkata, lap dulu darahnya. Meskipun aku tidak mengenalmu, tapi aku sungguh berterima kasih banyak padamu. Maudi menerima tisu yang diberikan dan berkata sambil terisak. Mendengar pembicaraanmu, sepertinya Yuki itu mengenalimu dan sengaja mengemudi dengan kecepatan yang tidak stabil untuk membuatmu tidak nyaman. Tanya Damar, apa dia punya dendam padamu? Maudi menghela napas dan berkata, di industri hiburan, generasi muda menggantikan yang tua. Saat dia baru debut, aku sedang menjadi pusat perhatian, dan posisiku selalu ada di atasnya. Sekarang karena sudah cukup lama, dia mulai membuatku jadi sasaran, dan di depan orang-orang, dia bagaikan setangkai bunga teratai putih yang polos. Sambil berkata, senyum masam muncul di wajahnya. Damar juga tidak bertanya lebih jauh, karena ini bukanlah urusannya. Setelah Damar bergegas membawa mereka ke rumah sakit, di tempat awal kejadian, Samuel melihat orang di sekeliling yang sedang merekam, dia pun mengerutkan keningnya dan berdiri di samping Yuki sambil bertanya dengan suara pelan, kamu membiarkan dia pergi dengan semudah ini. Ini tidak seperti dirimu saja. Yuki mencibir, pria itu punya hubungan yang dekat dengan Binar, jadi kita tidak boleh menyinggungnya. Bukankah belakangan ini kita sedang membahas endorsement dan investasi film dengan Binar? Tentu kita tidak boleh mempermalukannya. Samuel tercengang dan berkata, tapi tidak kelihatan dari cara berpakaiannya. Itu karena dia merendah, sebelumnya dia menghabiskan puluhan miliar untuk mendapatkan sebuah lukisan, Yuki berkata dengan datar. Oh ya, hubungi agenku dan beritahu semua masalah ini, rusak nama Maudi di internet, kemudian junjung aku lebih tinggi sedikit. Untuk rinciannya dia seharusnya tahu harus menulis apa. Samuel mengangguk, oke, aku hubungi sekarang. Pada saat yang bersamaan, di Universitas LH, Lisa dan Audrey sedang membawa papan lukisan besar sambil berjalan di dalam taman kampus, dan mereka tampak seperti pemandangan yang sangat indah. Lisa menggerutu, kamu sungguh akan pulang ke kota NJ. Audrey mengangguk, iya, keluargaku mencemaskan keamananku di sini, jadi mereka memintaku untuk pulang.
Aku sebenarnya tidak berpikir begitu, aku begitu hebat, tentunya tidak ada orang yang bisa mengancamku. Kalau begitu, kita hanya bisa bertemu saat liburan saja, Lisa berkata sambil menghela napas. Bagaimana denganmu? Bukankah ayahmu sudah kembali untuk mencarimu? Tanya Audrey. Sekarang bagaimana? Apa kamu ikut saja denganku ke kota NJ? Keluargaku sudah mencarikan guru melukis untukku. Lisa melambaikan tangannya, aku. Lupakan saja. Ibuku pasti tidak akan membiarkanku pergi ke kota NJ. Ayahku belakangan ini terus-terusan mencari ibuku untuk rujuk, tapi ibuku tidak bersedia. Bagaimana denganmu? Apa pendapatmu? Tanya Audrey. Aku. Lisa menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin mereka rujuk. Ayahku itu seorang bajingan. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Malam ini biarkan aku membuat acara perpisahan untukmu, panggil juga semua teman yang kita kenal. Malam ini aku yang mentraktir, kata Lisa. Audrey mengangguk, iya, ngomong-ngomong, kamu panggil Damar untuk datang juga, dia sekarang adalah tetanggaku. Awalnya aku merasa dia cukup menarik, tapi baru 2 hari jadi tetangga, aku sudah harus pergi. Oke. Aku kirimkan pesan untuknya dulu. Lisa berkata sambil mengangguk. Bersambung. Terima kasih.